Ketika mendengar kata game, mungkin banyak di antara kita yang langsung terbayang sebuah permainan yang penuh dengan berbagai macam visual, gerakan, dan aksi yang menarik serta seru. Berhasil membuat kita terbuai masuk ke dalamnya, menyerap banyak waktu kita yang berharga tanpa kita sadari. Namun, tahukah kalian bahwa meskipun dengan berbagai distraksinya, game ternyata juga bisa kita manfaatkan menjadi suatu hal yang positif. Salah satunya ialah menjadikannya sebagai sarana pendidikan dan bahan pembelajaran. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Rian Sokol yang menggunakan game untuk mempermudah proses pembelajaran mata kuliah desain mesin yang beliau ajarkan. Dan game yang dia gunakan sebagai referensinya ialah The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. When The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom released on the Nintendo Switch this past May, I felt like we had this unique opportunity to help students advance their understanding and knowledge of machine design and engineering. Nah, sebelum kita lanjut, akan lebih baik jika kita berkenalan dulu nih dengan gamenya yang berjudul The Legend of Zelda. Apa itu game Zelda? Jadi, secara sederhananya, game Zelda adalah sebuah franchise game dari Nintendo, yaitu sebuah perusahaan konsol portable dari Jepang yang sudah dirilis sejak tahun 1986. Jadi game ini pertama kali dirilis tahun 1986 dengan judul The Legend of Zelda di konsol Famicom Disk System. Dan bagi kalian yang belum tahu, Famicom ini adalah konsol zaman oldnya Nintendo sebelum mereka merilis konsol portable seperti sekarang. Di dulu sebelum mereka beralih ke portable, Nintendo sempat merilis sebuah konsol mesin seperti PS dan Xbox yang kita ketahui sekarang. Dan salah satu konsol mesin yang pernah mereka rilis ialah Famicom Disk System. Back to 1985, Ronald Reagan was president, Wham topped the Billboard charts, and on this day in October, a brand new video game system was released. Philip Townsend shows us how Nintendo changed the industry forever. Nah, ketika pertama kali muncul, game Zelda ini ternyata berhasil mendapatkan cukup banyak minat dan penggemar dari fans Nintendo, sehingga akhirnya Nintendo memutuskan untuk terus mempertahankan game ini dan menjadikannya sebagai game eksklusif di konsol mereka dengan merilisnya secara terus-menerus di setiap seri konsol mereka dari dulu hingga sekarang. Nah, akan tetapi meskipun game ini dirilis secara terus-menerus dengan berbagai macam update fitur dan gameplay, tetapi game ini tetap mengusung konsep cerita yang hampir sama di setiap serinya, di mana kita akan berperan sebagai seorang karakter yang bernama Link yang hidup di sebuah dunia fantasi bernama Hyrule. Sebuah dunia yang biasanya akan selalu diselimuti oleh masalah dan kekacauan yang disebabkan oleh Demon King, yaitu musuh utama kita di dalam game ini, karena telah menculik seorang ratu yang bernama Zelda. Dan tujuan utama kita di game ini ialah menyelamatkan sang ratu dari Demon King dengan melewati berbagai macam rintangan dan teka-teki yang ada. Nah, pada tanggal 12 Mei kemarin, Nintendo kembali merilis seri terbaru dari game Zelda ini yang berjudul The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, yang menjadi sequel dari game Zelda sebelumnya yang sudah rilis terlebih dahulu di tahun 2017 yang berjudul The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dan salah satu fitur terbaru yang ada di game Zelda TFTK inilah yang hanya dimanfaatkan oleh Bapak Sokol sebagai referensi untuk mata kuliah beliau. Rian Sokol adalah seorang dosen yang bergelar profesor di University of Maryland, Amerika Serikat, dan beliau mengajar untuk mata kuliah desain mesin. Namun yang menariknya adalah berbeda dengan para dosen pada umumnya, beliau memiliki ide tersendiri dalam menyampaikan materinya kepada mahasiswa, yaitu menggunakan bantuan sebuah game Zelda. Beliau juga memiliki nama mata kuliah yang serupa dengan game tersebut, yaitu The Legend of Zelda: A Link to Machine Design. So the game includes a number of different types of machine elements like rockets, motorized wheels, propellers. And what's interesting is that each of these different machine elements uses energy differently. Nah, seperti yang sudah aku ceritakan tadi, kalau game Zelda ini bercerita tentang seorang ratu yang bernama Zelda yang diculik oleh Demon King
dan tugas utama kita di sini adalah menyelamatkan sang ratu tersebut dari Demon King dengan melewati berbagai macam misi dan puzzle. Nah, dalam menjalankan misinya, Link, sang karakter utama kita di game ini, akan diberikan sebuah perangkat canggih yang bernama Zonai. Zonai ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal, termasuk merancang konstruksi mesin dan kendaraan baru untuk kepentingan eksplorasi. Nah, fitur zona inilah yang hanya menjadi inspirasi Sokol untuk membuka mata kuliahnya yang bertemakan game Zelda. In this semester, we have our very first pilot run of the course, The Legend of Zelda, A Link to Machine Design, which is designed for second-year undergraduate students in mechanical engineering. Students enrolled in the course are divided into teams, and then each team is given a Nintendo Switch, a game cartridge, a Pro controller, and they're allowed to take these home for the duration of the semester. Tapi kenapa harus game Zelda? Bapak Sokol sendiri mengatakan bahwa alasan beliau menggunakan game Zelda sebagai alat belajar di kampusnya adalah karena game ini memiliki aspek dan teori yang mirip dengan software desain mesin lainnya yang berbasis computer aided design. The game actually includes its own CAD interface, and while it's a simplified CAD interface, it's very intuitive and it's really useful for building a number of different types of machines. CAD adalah sebuah program komputer untuk menggambarkan suatu produk atau bagian dari suatu produk yang diwakili oleh garis-garis ataupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, mata kuliah di Zelda Bapak Sokol ini termasuk dalam jurusan teknik mesin di UMD yang akan mengajari mahasiswanya untuk merancang, membuat rupa-rupa, dan menjajal berbagai macam mesin, kendaraan, ataupun robot yang mereka buat. Proses pembelajaran ini akan mengandalkan beberapa fitur dan elemen di dalam game Zelda TOTK. Salah satu fitur yang digunakan adalah fitur untuk membuat konstruksi mesin hingga kendaraan baru untuk menjelajahi dunia di dalam game. Dan yang menariknya di sini juga adalah Bapak Sokol membuat semacam pertandingan ketika pembelajaran sedang berlangsung, di mana murid tercepat yang bisa menyelesaikan konstruksi mesinnya dan menyelesaikan puzzle-nya akan bisa mendapatkan nilai A+ dari Bapak Sokol. Di mana ini tentu saja akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak membosankan, dan murid juga akan lebih mudah mengerti. A major part of the grading comes down to an in-class race of their machines. Basically, whoever can complete the race fastest, both on land and water, is going to get an A+. Kemudian dari segi biayanya, menurut Bapak Sokol juga, game ini bisa dijadikan sebagai alternatif daripada harus menggunakan software CAD yang tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, yaitu sekitar ribuan dolar ataupun belasan juta rupiah per tahunnya. So in engineering fields, we might spend tens of thousands of dollars a year to license sophisticated software to model these kinds of physics. But with a Nintendo Switch and the video game, we're able to replicate very similar functionalities. Nah, mata kuliah game Zelda yang diajarkan oleh Bapak Sokol ini sudah dibuka sejak perkuliahan di awal semester musim gugur tahun ini, alias sekitar September kemarin. Rencananya, UMD melalui Sokol akan terus membuka mata kuliah Zelda ini di setiap semester dalam beberapa tahun ajaran ke depan. Dan itulah dia pembahasan mengenai game yang dijadikan sebagai mata kuliah di salah satu kampus GIS, yaitu University of Maryland, di mana mata kuliah tersebut termasuk ke dalam jurusan teknik mesin yang diajarkan oleh Bapak Rian Sokol. Dan gue harap info ini bisa membuka pikiran kita semua bahwa game itu ternyata bisa kita manfaatkan sebagai media yang memberikan hal positif kepada kita, tidak hanya negatifnya saja. Dan kalau kita analogikan, mungkin bisa dibilang game itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia bisa menyakiti kita, namun di sisi lain dia juga bisa bermanfaat untuk kita, tergantung bagaimana caranya kita menggunakannya. Jadi sekian video kali ini, nanti kita akan membahas lagi sesuatu yang berhubungan dengan dunia game. Karena menurut gue game ini adalah salah satu topik yang menarik itu untuk dibahas, baik dari segi industrinya maupun game itu tersendiri. Jadi sekian video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.
Bye.